Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Mardianto. Saya selaku moderator. Baik, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Khairul Fajri, yang kedua Hamdan Yuafi, dan yang terakhir Endang Estorina Harahap. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kegiatan seminar kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Khairul Fajri. Kepada Khairul Fajri, dipersilahkan. Seminar menuju Adi Yuswa sehat, aktif, dan produktif sebagai aset ketahanan nasional dengan pendekatan siklus hidup. Kelompok lanjut usia atau yang disingkat Adi Yuswa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan dari aspek biologis, psikologis, maupun sosialnya. Permasalahannya akan pemenuhan kebutuhan hidup dan menghadapi masalah-masalah personalnya yang unik menjadikan kelompok ini perlu mendapat perhatian khusus. Komposisi penduduk lanjut usia di Indonesia memberikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan kesejahteraan lanjut usia di masa mendatang. Jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia dari tahun ke tahunnya jumlahnya cenderung meningkat. Dari data komposisi, penduduk yang menunjukkan populasi lanjut usia atau Adi Yuswa yang cenderung meningkat setiap tahunnya dan akan diikuti pula meningkatnya masalah lanjut usia. Hal ini mutlak harus menjadi perhatian semua pihak, pemerintah, swasta, maupun masyarakat biasa. Di satu sisi, para Adi Yuswa masih aktif sekitar 80% dan 66%-nya para Adi Yuswa masih bekerja mencari nafkah. Namun di sisi lain, 70% mengalami disabilitas ringan akan meningkat dengan bertambahnya usia. Sementara itu, berbagai gangguan dan penyakit muncul, terutama degeneratif. Kondisi tersebut dapat dicegah atau diminimalkan dengan gaya hidup sehat, serta didukung oleh lingkungan yang memadai, baik lingkungan fisik berupa kota atau wilayah ramah bagi semua golongan usia, maupun lingkungan sosial yang kondusif. Dengan tetap menjadi Adi Yuswa yang sehat, aktif, dan produktif, maka diharapkan para Adi Yuswa tetap menjadi aset bangsa Indonesia dalam mendukung ketahanan nasional. Hal tersebut terbukti dengan besarnya proporsi lanjut usia yang masih tetap aktif sebesar 80% menurut Susenas tahun 2010 yang perlu dipersiapkan sejak dini dengan pendekatan siklus hidup. Tujuan diselenggarakannya acara ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan aktif untuk menjadi warga Adi Yuswa yang berkualitas melalui dukungan berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi. Peserta yang hadir berjumlah sekitar 350 orang, terdiri atas penentuan kebijakan, guru besar UI yang sudah pensiun, pendidik, peneliti, mahasiswa, IP, Lemhanas, DPR atau DPRD, para Adi Yuswa, generasi muda, kalangan swasta, rumah sakit, dokter, pengelola layanan lanjut usia, petugas kesehatan, dan pemerhatikan masalah kelanjutan usia. Atas dari izin Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, seminar dapat dilaksanakan di ruang GA Siwabeli, Gedung Profesor Dr. Sujudi, Kantor Kemenkes RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 3-4 Mei 2014. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada Khairul. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hamdan Yuafi. Pada Hamdan, dipersilakan. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2014. Agenda acara jam 8 sampai jam 9 registrasi, jam 9 sampai jam 9.40 acara pembukaan, jam 9.40 sampai jam 10 pengarahan oleh Ibu Menteri Kesehatan tentang kebijakan dan program kesehatan lanjut usia dengan pendekatan dan siklus hidup sekaligus membuka secara resmi kegiatan seminar. Jam 10 sampai jam 10:10 paduan suara, 10:10 sampai 10:20 foto bersama, 10:20 sampai 12 pembicara utama Adi Yuswa sebagai aset ketahanan nasional, jam 12 sampai jam 12:15 paduan suara, jam 12:15 sampai jam 13:15 Isoma, 13:15 sampai jam 15.30 diskusi panel, pengalaman, pandangan, dan saran dari para Adi Yuswa sukses. Selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2014 jam 8 sampai jam 9 registrasi, jam 9 sampai jam 9.30 laporan panitia, sambutan Ketua Komisi Nasional Lanjut Usia, jam 9.30 sampai jam 12
diskusi panel upaya menjadi adiuswa sehat dan aktif. Dan jam 12 sampai jam 13 isoma, jam 13 sampai jam 15.30 diskusi panel tentang lingkungan dan gaya hidup yang mendukung adiuswa aktif. Jam 15.30 sampai jam 15.45 kampanye, dan 15.45 sampai jam 16.00 kesimpulan dan rekomendasi, dan jam 16.00 acara sudah selesai. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada Hamdan. Selanjutnya dibacakan oleh Endang Estorina. Kepada Endang dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Seminar Dwi Hari telah berhasil mengangkat dan mengkaji secara komprehensif sebagian besar, kalaupun belum bisa dikatakan seluruh sinyalemen tentang meningkatnya masalah lanjut usia di Indonesia dari waktu ke waktu, yang harus menjadi perhatian semua pihak secara bersungguh-sungguh dan terus-menerus. Penghargaan yang menyeluruh atas penciptanya atau penyebutnya istilah kelompok lanjut usia sebagai kelompok adiuswa yang diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semua pembicara utama perlu dicanangkan sebagai kesepakatan nasional. Diseminasi dan utilisasi pemahaman dimensi-dimensi yang dikupas oleh semua pembicara dalam seminar ini dilakukan secara strategis dan efisien oleh semua pihak, baik pemerintah maupun swasta. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, pada butir 1 dan 2 dirasakan perlunya dibentuk sebuah panitia tetap yang berkegiatan untuk menggeluti hal-hal yang terkait solusi hidup sehat, bahagia, dan berguna di usia tua, yang bahu-membahu dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia swasta, Komnas Lansia, para akademisi dan praktisi termasuk generasi muda dengan sasaran membudayakan kedekatan antara kelompok adiuswa dengan kelompok yang lebih muda sebagai aset bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Endang Estorina. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.